Ini membuka ruang kelas sampai 50. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing kelas, dan studi tour. Itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya, karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing kelas, dan melarang jajan. Nah, maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini, jajannya masih 5-10.000, saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5-10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30, sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang merubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9. Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Nongkrong itu duit loh. Dia menghabiskan BBM, kemudian nongkrong di kafe walaupun 50.000 perak. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar? Tren mode bikin kafe di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Rugi. Ya kita ngalamin begitu juga. Kalau yang punya duit enggak mau kelihatan umum, ngeluar duitnya banyak. Nah, makanya itu didorong untuk dirubah. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tradisi. Nah, dari tradisi ini, maka yang kedua adalah layanan terhadap ini nanti ya